Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis pada diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Fokus pembahasan saya mencakup dua hal. Pertama, pengalaman saya dalam mengimplementasikan pembelajaran kelompok atau kolaboratif di sekolah, dan yang kedua, analisis perbandingan struktur kurikulum antara Indonesia dan beberapa negara maju menggunakan dua artikel ilmiah pada sesi 10 sebagai acuan. Yang pertama, saya mulai dari kesan umum. Selama menerapkan pembelajaran kelompok, saya melihat perubahan yang cukup signifikan pada siswa. Siswa yang biasanya pasif dalam pembelajaran tradisional tiba-tiba menjadi lebih berani bersuara saat masuk dalam kelompok kecil. Interaksi sosial mereka meningkat. Mereka lebih sering bertanya, saling membantu, dan terlibat dalam aktivitas diskusi, problem solving, maupun tugas proyek. Jadi, bisa dikatakan pembelajaran kolaboratif benar-benar membuka ruang bagi siswa untuk lebih aktif dan percaya diri. Namun, ada beberapa kendala saat implementasi. Yang pertama, suasana kelas menjadi lebih ramai sehingga membutuhkan manajemen kelas yang lebih kuat. Kemudian, dari satu sisi waktu, diskusi kelompok kadang membutuhkan waktu lebih lama sehingga tidak selalu sesuai dengan target pembelajaran. Variasi kemampuan siswa juga menjadi tantangan. Ada siswa yang sangat dominan, ada yang pasif, sehingga kontribusi setiap kelompok kadang tidak seimbang. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti media belajar ataupun ruangan untuk outdoor activity masih terbatas. Ada beberapa saran perbaikan dari pengalaman itu, ada saran praktis yang bisa diterapkan. Yang pertama, pembagian peran dalam kelompok penting agar setiap siswa memiliki tanggung jawab. Ada yang menjadi ketua, penulis, pembicara, atau pengumpul data. Yang kedua, guru bisa menjadwalkan sesi kolaboratif secara rutin, misalnya seminggu sekali, agar siswa terbiasa bekerja sama. Kemudian yang ketiga, penggunaan rubrik penilaian sangat membantu untuk menilai kontribusi individu dan kelompok secara lebih objektif. Selain itu, halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran outdoor karena suasana lebih kondusif untuk kerja kelompok. Dan yang terakhir, guru perlu mengikuti pelatihan seperti micro teaching untuk meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Setelah membahas pengalaman pembelajaran kolaboratif, saya masuk ke bagian kedua, yaitu analisis komparatif kurikulum. Dalam kesempatan kali ini, saya menggunakan dua artikel Finlandia dan artikel Korea serta Jepang. Fokus analisis meliputi struktur jenjang, beban jam belajar, metode pembelajaran, penilaian, kualifikasi guru, serta peran masyarakat. Perbandingan dilakukan antara kebijakan Indonesia secara umum, kondisi real di sekolah saya, yaitu di SDN 1 Kertamukti, dan praktik pendidikan di negara-negara maju. Kurikulum di Indonesia dan di sekolah saya, SDN 1 Kertamukti, masih menggunakan pola 6-3-3 dengan jam belajar sekitar 40 jam per minggu. Pendekatan pembelajarannya cukup beragam, mulai dari ceramah, diskusi, hingga kolaboratif melalui pembelajaran tematik. Di SDN 1 Kertamukti sendiri, penerapan pembelajaran tematik dan kolaboratif sudah berjalan dengan cukup baik. Kami memiliki proyek kecil seperti sayangi lingkungan, kemudian kegiatan pramuka, dan beberapa aktivitas outdoor learning. Namun, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fasilitas, keterbatasan waktu, dan variasi kemampuan siswa masih menjadi tantangan di sekolah kami.
Kita masuk ke analisis artikel yang pertama. Jika kita bandingkan dengan Finlandia, terdapat perbedaan cukup besar. Misalnya dari segi jam belajar. Finlandia memiliki jam belajar lebih sedikit, sekitar 30 jam per minggu. Sehingga siswa memiliki banyak waktu untuk istirahat, bermain, dan mengeksplorasi. Pendekatan pembelajaran di Finlandia juga lebih menekankan pada problem solving, kolaborasi, eksplorasi, serta pembelajaran berbasis fenomena. Sedangkan di Indonesia, pendekatan masih didominasi ceramah dan diskusi, walaupun sudah ada pembelajaran tematik yang mengarah pada kolaborasi. Kemudian, dari segi penilaian, Finlandia sangat unik. Mereka minim ujian dan bahkan tidak memiliki sistem ranking. Fokusnya lebih pada perkembangan siswa secara individu. Guru di Finlandia juga memiliki peran dan otonomi yang sangat besar. Semua guru SD berkualifikasi S2, sehingga kualitas pembelajaran sangat terjamin. Lingkungan belajar Finlandia juga sangat mendukung. Fasilitas memadai, kelas kecil, dan budaya belajar menekankan kesejahteraan siswa, bahkan bukan tekanan akademik. Sekarang kita masuk pada artikel kedua, perbandingan antara Indonesia dengan Korea ataupun Jepang. Berbeda dari Finlandia yang lebih fleksibel, kultur pendidikan di Korea dan Jepang lebih ketat dan sangat disiplin. Jam belajarnya lebih panjang, bahkan diperpanjang melalui kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan belajar. Pendekatan pembelajarannya juga berbeda. Korea sangat fokus pada capaian akademik dan kompetensi, sementara Jepang menekankan karakter, disiplinan, dan rutinitas seperti membersihkan kelas atau makan bersama. Selanjutnya, dari sisi penilaian, Korea memiliki sistem penilaian yang ketat dan berorientasi pada tes. Jepang juga memiliki standar nasional yang jelas, namun siswa terbiasa dengan refleksi diri dan pembiasaan rutin. Guru di Korea dan Jepang sangat dihormati dan berperan penting dalam pembiasaan karakter. Fasilitas teknologi Korea sangat maju, sedangkan Jepang memiliki lingkungan sekolah yang rapih dan berstandar. Budaya belajar di kedua negara ini sangat disiplin dan berorientasi pada tanggung jawab kolektif. Baik, kemudian implikasi untuk sekolah saya sendiri, SDN 1 Kertamukti, dari hasil perbandingan kedua artikel tadi, ada beberapa hal yang bisa diterapkan oleh SDN 1 Kertamukti. Pertama, memperkuat jadwal pembelajaran kolaboratif seperti yang dilakukan di Finlandia. Kedua, menerapkan metode problem solving dalam proyek kelas kecil. Yang ketiga, memperkuat pelatihan guru melalui forum KKG ataupun MGMP. Kemudian yang keempat, menerapkan penilaian produk yang disertai refleksi individu agar lebih adil. Dan yang terakhir, bisa memaksimalkan halaman atau lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang lebih menarik bagi siswa. Sebagai kesimpulan, pembelajaran kelompok memiliki dampak positif terhadap keaktifan dan kerjasama siswa. Tetapi memerlukan perbaikan dalam pengelolaan dan penilaian. Perbandingan kurikulum menunjukkan bahwa Finlandia unggul dalam kebebasan dan juga kesejahteraan belajar, sedangkan Korea dan Jepang unggul dalam disiplin dan standar akademik. Di Indonesia, terutama di SDN 1 Kertamukti, dapat mengadaptasi praktik baik tersebut sesuai konteks lokal dengan tetap memperkuat peran guru sebagai fasilitator. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Semoga analisis ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kita mengenai perbandingan kurikulum internasional dan pengembangan pembelajaran kolaboratif. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.